Terjebak satu malam terindah. Bab 020. Tidak perlu. Pesan saja pada yang lain. Kembalikan, biar saya bawa kembali. Saya tidak menerima order dari Anda. Kesal Ernia menahan gejolak yang tak bisa Ernia jabarkan rasanya. Tapi apartemen ini yang menawarkan itu padaku. Jadi, kumohon, aku penghuni baru di sini. Jadi, tolong. Banget ya, mohonnya, seraya mencekal tangan Ernia sedikit kuat. Lepaskan. Ernia menepis kuat tangan pria itu. Tidak, jawab dulu perkataanku, kekeuhnya sekali lagi. Jawab apa, Mas? Sudahlah. Aku sudah berjanji pada Mbak Gladys untuk tidak menggubrisnya. Tapi, kenapa Mas Awan terus saja mencariku? Kumohon, Mas. Jangan mencariku lagi. Aku tidak mau bertemu dengan Mas lagi, racau Ernia dengan nafas yang menderu lara. Aku akan menikahimu, dengan atau tanpa restu Gladys. Kau ingat janjiku, kan? Ku harap kamu mengerti. Balas Awan panas tak mau mengalah. Tidak. Aku tak akan menikah kalau bukan Mbak Gladys sendiri yang memintanya. Aku Ernia tanpa sadar. Dan, ups. Ernia sontak menutup mulutnya rapat-rapat. Lantas bersitatap dengan pria itu dengan kikuk. Awan menarik kedua sudut bibirnya seketika. Saat mendengar ucapan Ernia yang tanpa sengaja. Jadi, artinya kamu tidak menolak jika kita menikah. Kalau tidak ada Gladys di antara kita, bukan? Ujar Awan menembak. No, that's not what I mean. Geram Ernia. Dia gegas menarik stroller bayinya dan berjalan dengan sangat cepat meninggalkan Awan. Tapi pria itu mengejarnya, tak kalah cepat. Mensejajari langkah wanita itu. Ayolah, bayi itu butuh figur seorang ayah, bukan? Aku bisa menjadi itu, tanpa harus bergelar istri. Ernia dengan ketus menjawabnya. Aku akan berbicara baik-baik dengan Gladys nanti. Yang sekarang harus kita lakukan hanya menikah terlebih dahulu, Demi bayi itu, kata Awan meyakinkan dan membujuk Ernia. Nggak usah pegang-pegang. Ngomong-ngomong aja, tangannya nggak usah kemana-mana. Sentak Ernia saat Awan merangkul bahunya. Awan sampai tersentak mendengar suara tinggi Ernia. Sungguh, kini Ernia sangat berbeda. Awal setelah kejadian malam itu, Ernia masih sedikit bersikap manis. Dan tidak sejutek ini. Bahkan beberapa kali mereka berciuman, dan saling memeluk. Tapi, setelah Ernia resign dan mereka tak pernah bertemu. Ernia semakin dingin dan sama sekali tak mau didekati oleh Awan. Meski sikapnya begitu, Awan menghargai wanita itu. Dia hanya butuh bersabar, demi rencananya. Aku minta maaf, Tapi please, aku ingin kita segera menikah. Biarkan bayi itu merasakan kasih sayang ayahnya. Itu hak dia, bukan? Mohon Awan sekali lagi. Stop. Cukup sampai di sini. Jangan lagi mengikuti. Kumohon. Urus saja istrimu. Katakan padanya, terima kasih untuk biaya rumah sakitnya. Tapi, aku sudah mengembalikan lagi ke rumah sakit. Jadi, kita tak ada lagi urusan. Apa maksudmu? Kita harus Apanya yang harus? Siapa yang mengharuskan? Aku hamil dan melahirkan tanpa status apapun. Aku tak memintamu untuk bertanggung jawab. Apa itu kurang? Suara Ernia meninggi. Tapi aku ingin bertanggung jawab, Aku tak membutuhkan itu. Tidak cukup jelaskah jawabanku? Kumohon biarkan aku hidup sendiri. Aku tidak akan meminta apapun dari kalian. Sungguh, ucap Ernia dengan penuh penekanan. Aku ayahnya, aku berhak mendapatkan cintanya juga, bukan? Geram Awan. Oh ya, yakin sekali Anda, Pak. Bahkan sebelum malam itu, aku sudah berhubungan badan dengan suamiku beberapa kali. Bisa saja ini anak suamiku, bukan? Alibi Ernia.
Mantan, kalian sudah bercerai. Ingat itu. Masa idah juga sudah lewat, setelah bayi itu lahir. Kamu bisa menikah lagi, sangkal Awan. Yang tidak suka mendengar Ernia menyebut kata, suami. Ernia tersenyum miring mendengar kalimat yang keluar dari mulut Awan. Sementara Awan mencebik kesal sebab Ernia terus saja menolaknya. Mereka masih saling bersitatap. Dengan kecamuk masing-masing di hati mereka. Bisakah Bapak tinggalkan tempat ini? Sebelum saya mengusir Anda dengan tidak sopan, hardik Ernia. Kian kesal. Kenapa kamu jadi begini, Ar? Waktu itu, kita. Yang lalu adalah sebuah kesalahan. Jadi, lupakan. Aki, cek. Ernia mencebik seraya memutar bola matanya, saat Awan terus saja memohon. Bukankah yang salah masih bisa diperbaiki, Ar? Mari kita perbaiki bersama. Aku butuh kamu dan bayi kita, Ar, mohon Awan sekali lagi. Aku sudah memperbaikinya. Dengan kita tidak saling dekat, itu adalah perbaikan yang sempurna, sahut Ernia pasti. Wanita itu menatap tajam Awan. Tapi, Ar, ku mohon. Gladys pasti akan merelakan kita nanti. Sebab memang dia tak bisa memberiku keturunan. Tolong Ar, aku butuh wanita sepertimu. Aku akan menjagamu sepenuh hati, bujuk Awan sekali lagi. Ernia tercengang mendengar kalimat yang keluar dari mulut Awan. Hatinya berdesir, sungguhkah itu? Gladys tak bisa mengandung. Apa sebab itu Gladys saat melihat bayinya begitu terlihat bahagia? Dia bisa melihat sorot mata Gladys kala itu. Bahkan bayinya sangat nyaman berada dalam pelukannya. Meski dia belum paham, apa sebab dia masih bayi dan belum mengerti ikut siapa. Atau memang jiwa keibuan. Gladys tersentuh. Aku lelah, tolong pergilah. Jangan buat hidupku semakin sulit. Aku sudah berjanji pada istri Anda untuk tidak mengganggu kehidupan kalian. Dan aku sudah melakukannya, bukan? Jadi, tolong. Jangan buat aku selalu salah di mata istri Anda, kecam Ernia dengan wajah yang memerah. Awan terdiam. Lia, dia ingat saat Gladys mengaku bahwa dia pernah menemui Ernia kala itu. Meski Ernia resign bukan sebab ancaman Gladys. Tapi kata-kata Gladys pasti telah melukai perasaan Ernia sejak itu. Ar, aku minta maaf atas nama Gladys. Atas semua yang pernah ia ucapkan, tutur Gladys. Ernia tersenyum tipis menanggapinya. Tak ada yang perlu dimaafkan. Karena memang tak ada yang salah, juga tidak ada yang benar. Ernia dengan tegas menjawabnya. Pergilah, aku bisa hidup dengan putraku. Jangan merasa terbebani dan merasa dia darah dagingmu. Cukup kesalahan yang ada sebagai pelajaran. Ernia masih bersuara. Kita tidak pernah saling kenal sebelumnya. Jadi, bukan masalah juga, jika selanjutnya kita tak saling kenal. Lupakan semua yang telah terjadi. Tata saja kehidupan yang akan Anda lalui bersama istri Anda. Dan mari lupakan semua yang telah terjadi, imbu Ernia dengan senyum samar. Permisi, aku harus membawa putraku istirahat sekarang, pamit Ernia, seraya membuka pintu apartemennya. Ar, tidak bisa seperti itu. Kita, kalimat Awan terhenti, sebab Ernia menutup pintu dan menguncinya rapat. Awan menghela nafasnya panjang. Menatap pintu yang tertutup rapat dan terdiam membisu. Seolah sedang mengejeknya, atas ketidakberdayaannya membujuk Ernia. Hatinya terasa teriris, tapi tak bisa memaksa diri lebih jauh. Sebab Ernia memang punya privasi yang harus dia hargai. Dert, dert, dert. Ponselnya menjerit-jerit dari dalam kantongnya. Awan merogohnya dan mengambilnya. Seraya berjalan Awan menyambungkan panggilan masuk dari ponselnya. Ada apa? Tanyanya. Sungguh. Baiklah, aku akan segera ke rumah sakit, sahutnya dengan langkah lebar dan cepat. Awan segera bergegas. Dia menatap lekat ke pintu apartemen Ernia.
Saat dia berdiri menunggu pintu lift tertutup rapat. Berat dan panjang Awan menghela nafasnya. Ingin sekali tadi Awan menggendong bayi mungil yang tergeletak dalam troli. Tapi wajah sang ibu teramat gelap. Membuat Awan urung untuk melakukannya. Tak ingin menyulut amarah yang sedang membara. Sepanjang perjalanan Awan terus berpikir. Bagaimana caranya untuk meminta izin kepada Gladys. Kalimat Ernia saat keceplosan tadi membuatnya sedikit percaya diri untuk segera meminang wanita anggun itu. Kabar yang ia terima membuatnya semakin bersemangat. Dan tak sabar untuk Awan segera sampai di rumah sakit. "Ros, bagaimana?" tanyanya dengan debar dada yang memburu. Gladys sudah membuka matanya. Tapi masih sulit untuk diajak bicara. "Coba Mas temui ke dalam." Siapa tahu responnya baik kalau bertemu suaminya, kan, sahut Rossana yang baru saja keluar dari ruang rawat Gladys. 2 bulan lebih wanita itu berbaring dalam ruangan isolasi. Melihatnya terbaring lemah begitu. Awan sangat tidak tega untuk terus-menerus meninggalkannya sendirian. Itu sebabnya dia hanya kadang-kadang mencari tahu keberadaan Ernia. Bukan hal sulit baginya menunjuk orang untuk mencari keberadaan Ernia. Nyatanya, hanya butuh 2 kali 24 jam saja, Ernia bisa ditemukan. Sebab dia sudah merasa sedikit letih dan hampir putus asa dengan usahanya. Dia hanya ingin menunjukkan pada Ernia semua usaha dan kerja kerasnya selama mencari keberadaannya. Tapi, setelah sekian lama saling tidak bertemu, Ernia justru kini banyak berubah. "Gla," sapanya lirih. Wanita yang Awan panggil menoleh perlahan. Seulas senyum tersungging tipis dari wajah pucat itu. Awan gegas mendekat, menempelkan ujung bibirnya ke kening lantas pipi sang istri. Bulir bening menetes dari kedua sudut mata Gladys. Awan dengan lembut menyekanya. "Kenapa sangat lama kamu bangun, Gla? Aku sangat mengkhawatirkanmu," bisik Awan pelan. Gladys semakin melebarkan ulasan garis bibirnya. Dia meremas tangan Awan yang menggenggam telapak tangannya erat. Seiring embun bening itu terus lolos dari kedua bola matanya. "Kenapa kamu menyembunyikan semua itu dariku, Gla, kenapa? Kita bisa mengobatinya sejak awal jika saja kamu terbuka padaku, kan?" Ucap Awan sekali lagi. Ada yang menggerogoti hati Gladys, perih dan sakit. Sesal benar-benar selalu datang terlambat. Kini, saat tubuhnya semakin lemah, Awan baru mengetahuinya. Dan yang paling Gladys sesali adalah keterbukaan Awan yang menerima dengan hati lapang tentang semua penyakitnya. Dia tahu, Rossana pasti sudah menceritakan semua yang terjadi padanya. "Apa yang kamu butuhkan sekarang, katakan. Aku akan mencarikan untukmu," tanya Awan, dengan senyum getir yang sangat terpaksa ia tampakkan. Gladys menggeleng pelan. Lantas dia membuka bibirnya. Seolah ada yang ingin ia katakan. Tapi sangat sulit untuknya berbicara. Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Lirih, sangat lirih. Awan mendekat, mencoba mencerna apa yang ingin Gladys sampaikan padanya. Tapi, Gladys terlihat menyerah. Sebab saat dia mencoba, semakin sulit dia mengeluarkan suaranya. Awan merogoh kantongnya. Lantas memberikan pada istrinya. "Tulis saja sayang. Apa yang ingin kau katakan? Jangan paksakan berbicara, jika masih sulit," ujarnya. Seraya menyibak rambut yang menutupi pipi wanita yang kulit wajahnya terlihat sangat pucat itu. Tangan Gladys gemetaran memegang ponsel Awan. Tapi, dia terus mencoba untuk mengetikkan sesuatu di layar ponsel sang suami. Dan saat dia telah selesai, dia menjatuhkan tangannya cepat. Awan sedikit kaget, tapi lantas mengambil ponsel itu. "Ernia," gumam Awan. Gladys berlinang air mata. Dia mengangguk pelan. Dengan embun yang kian deras dari kedua bola matanya. Awan meneguk salivanya berat. Getir dan sangat sakit saat melewati tenggorokannya.
Dia khawatir, kalau Gladys masih membenci dan cemburu dengan Ernia. Kikiki, Nan, ucap Gladys terbata. Awan membulatkan matanya. Dia belum tahu siapa nama bayi Ernia. Tapi dia bisa menangkap kata yang keluar dari bibir istrinya. Awan menggenggam kian erat telapak tangan Gladys. Dia tak mengerti harus menjawab apa padanya. Maksudmu, anaknya Ernia, Gla? Tanya Awan dengan hati-hati. Dia tak ingin membuat wanita itu kembali terluka. Kebutaannya selama 5 tahun tentang penyakit sang istri adalah sebuah kesalahan. Jadi, dia tak ingin lagi menyakitinya. Sebab itu pula dia sangat dilema dengan perasaannya. Tapi, Awan tercengang, saat Gladys mengangguk cepat. Saat Awan berkata tentang bayi Ernia. Sekali lagi, Awan meneguk salivanya berat. Namanya Kinan. Gladys mengangguk cepat. Genggaman tangannya begitu erat dalam tangan Awan. Kamu ingin bertemu dengannya. Dengan mereka. Ujar Awan ragu, tapi ingin ia tanyakan. Awan semakin terdiam, saat Gladys mengangguk cepat. Dengan senyum yang kian mengembang. Ada khawatir, juga takut dalam dirinya. Dia tak ingin istrinya kembali memaksa untuk meminta bayi Ernia itu. Tapi, dia juga melihat sinar bahagia saat dia mengucapkan nama bayi itu. Bertemu Ernia, Gla. Untuk apa? Gladys menggeleng, lalu meremas dadanya. Awan tak mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Gladys. Tapi sungguh, dia tak bisa menghadirkan sosok Ernia di hadapan istrinya itu. Apa? Bertemu Ernia. Gladys ingin bertemu wanita murahan itu. Tiba-tiba Rossana masuk ke dalam ruangan itu. Awan menoleh dan segera mengangguk pasti. Mereka berdua saling tatap, dalam bingung. Lantas Rossana mendekati sahabatnya. Dan mengusap lembut bahunya. Dengan bibir tersenyum lebar. Kamu tidak sedang bercanda, kan? Untuk apa bertemu dengan wanita itu, Gla? Dia. Gladys melambaikan tangannya lemah, memotong kalimat yang Rossana ucapkan padanya. Rosa terdiam. Dengan wajah penuh tanya. Untuk apa Gla? Dia yang telah menyaki. Sekali lagi Gladys melambaikan tangannya. Menolak kalimat yang akan Rossana ucapkan. Membuat Rosa semakin bingung dengan sikap Gladys kali ini. Dia menghela nafasnya panjang. Lantas menatap Awan yang juga sama bingung dengan keinginan sang istri. Gla, kamu sayang sama Kinan? Tanya Awan lirih dan sedikit ragu untuk berucap. Gladys mengangguk pasti, dengan senyum merekah. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Awan merapatkan kedua bola matanya erat. Sungguh, dia sangat dilema saat ini. Apa yang Gladys inginkan dengan bayi itu? Dia khawatir jika Gladys memanfaatkan sakitnya untuk memaksa Ernia. Demi bayi itu. Gla, bayi itu milik Ernia. Awan mencoba menjelaskan. Bahwa dia tak berhak atas bayi itu. Pure, itu milik Ernia seutuhnya. Tapi, Awan semakin dibuat bingung dengan sikap Gladys kali ini. Wanita itu kembali mengangguk-angguk. Seolah paham, bahwa memang dia bukanlah ibunya. Awan menatap lekat kedua bola mata Gladys. Menggenggam erat telapak tangan istrinya itu. Lantas menghela. Nafasnya panjang. Kamu ingin bertemu ibu dan anak itu. Ernia dan bayinya Kinan. Tanya Awan sekali lagi. Gladys mengangguk dengan sudut bibir tersenyum merekah. Dan berlinang air mata. Rossana mendelik melihat itu. Lantas menggeleng tak percaya. Gla, jangan gila deh. Untuk apa, Gla? Dia itu. Diam Ross. Aku sedang berbicara serius dengan istriku. Jangan ikut campur. Gertak Awan memotong. Kalimat Rossana. Cek. Menyebalkan. Untuk apa bertemu wanita tidak jelas itu? Ish. Umpat Rossana kesal, seraya melipat tangannya ke dada dan bersandar ke dinding. Menatap sinis Gladys yang menatapnya teduh.
Awan beralih menatap sang istri kembali. Dia menarik kedua sudut bibirnya, lalu mengusap lembut pipinya. Gladys menahan tangan Awan, dan menciumnya hangat. Awan tersenyum haru, dia mengusap pipi Gladys menggunakan tangan yang lain. Kamu sungguh ingin bertemu dengan mereka, Gla. Ernia dan bayinya. Sekali lagi Awan bertanya, untuk memastikan keinginan sang istri. Gladys mengangguk pelan, dengan senyuman yang manis. Awan merengkuh tubuh kurus itu, dan memeluknya dengan erat. Lantas mencium pucuk kepala yang semakin hari semakin tampak nyata. Brak! Rosanna berlalu dengan membanting pintu. Dia berjalan dengan sangat cepat. Tangannya mengepal kuat. Awas saja kalau sampai wanita itu datang. Aku cakar-cakar wajahnya sampai tak ada lagi yang mengenalinya. Umpatnya sepanjang jalan. Dan sesampainya dia di ruangannya, kembali dia membanting pintunya. Wajahnya sangat geram tertutupi amarah. Rosanna masih terus mengumpat. Dia semakin membenci Ernia kini. Sungguh, setelah tahu Ernia, dia merasa hidupnya sangat menyedihkan. Bahkan kini, Gladys, sahabat dekatnya, terlihat simpati padanya. Untuk apa Gla ingin bertemu dengannya coba? Rosa terus bermonolog. Rosanna memijat kepalanya yang terasa berdenyut. Kenapa dunia terasa sangat sempit bagi